Hai, saya Hengkis Wijaya. Kali ini saya berkesempatan untuk cobain HP yang bisa dilipat. Samsung Galaxy Z Flip 4. Yap, ini bukan barang baru, tapi ini adalah pengalaman baru untuk saya yang berada di titik jenuh mencoba ponsel pintar yang gitu-gitu aja. Sekalian saja saya mau ceritain pengalaman penggunaan Z Flip 4 di penghujung tahun 2023. Melihat teknologi layar sentuh yang bisa dilipat ini untuk pertama kalinya, saya nggak berhenti kagum sama inovasi yang dibikin sama Samsung. Samsung berhasil bikin ponsel pintar yang terlihat cantik dan juga ringkas. Saking cantiknya HP ini, tidak ada satupun teman saya yang pria menggunakan Z Flip. Ini cuma spekulasi saya aja sih. Dari lingkungan terdekat saya, semua pengguna Z Flip itu adalah kaum hawa. Mungkin Z Flip ini punya daya tarik di mana para wanita suka sama bentuknya yang kecil, bisa dilipat dan mirip dengan bedak kosmetik. Varian warnanya pun juga banyak macam. Unit yang ini namanya Pink Gold. Lalu aksesoris seperti case juga tersedia banyak banget dengan nuansa yang unyu-unyu. Bukan berarti kaum pria nggak bisa pakai ya. Selain dia punya kesan mewah dan cantik, Z Flip 4 juga punya nilai tersendiri dari sisi performa yang mana para Adam juga nggak bisa melihat sebelah mata gawai satu ini. Lanjut dulu soal desain. HP ini bisa ditekuk dan diam di segala posisi. Ya, mirip dengan laptop. Ini jadi pengalaman yang menarik. Secara fungsi, kita jadi punya banyak cara untuk menggunakan HP ini sesuai yang kita inginkan. Secara tampilan, ini sesuatu yang baru dan unik. Z Flip 4 itu punya dua layar. Yang satu ada di depan, sebutannya cover screen. Punya beberapa fungsi seperti memuat informasi waktu, notifikasi, atau mau selfie dengan kamera utamanya, bisa. Sampai bisa memuat widget yang bisa kita custom sendiri. Ini keren sih, dengan bantuan layar depan seperti ini, kalau sekedar ingin cari tahu informasi waktu dan pesan masuk, kita jadi nggak harus buka tutup untuk liatin layar utama. Dengan ukuran layar seperti ini dan juga ukuran perangkat yang hanya segenggaman tangan, ini mengingatkan saya akan sebuah teknologi lampau yang disebut pager. Ada yang tahu pager di sini? Layar utamanya Full HD+, panel Dynamic AMOLED 2X, ukuran bentangan layar 6,7 inci, refresh rate 120 Hz variable. Kecerahan layar maksimal sampai 1200 nits. Karakter warna layar yang gonjreng begini enak banget terutama untuk menikmati visual animasi ataupun saat bermain game. Semua warna di dalamnya jadi keangkat. Tapi juga layar lipat ini perlu ada perlakuan khusus. Ini jenis layar baru yang perlu diperhatikan. Tingkat durabilitasnya tidak sehebat dan sekuat jenis layar pada ponsel umumnya. Jadi perlu hati-hati dalam menggunakannya, terutama kalau digunakan untuk bermain game kompetitif yang menguras emosi dan tenaga. Layar lipat ini sangat rentan terhadap tekanan yang terlalu kuat. Jadi kalau Anda tipe gamer yang termasuk barbar, meskipun jeroannya mumpuni, sebaiknya tidak berpikir untuk bermain game di sini. Untuk audionya lumayan, bukan yang terbaik yang pernah saya dengar, tapi ini cukup oke. Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, RAM 8GB, dan unit yang saya gunakan saat ini punya kapasitas memori 512GB. Dan saya baru tahu ternyata HP ini tidak punya slot memori eksternal. Tapi setengah tera sudah lebih dari cukup sih harusnya. Saya sempat bilang di awal untuk tidak menggunakan gawai ini untuk bermain game. Mengingat layarnya adalah jenis yang sensitif terhadap tekanan yang kuat. Tapi rasanya tuh nggak seru kalau nggak ceritain soal performa Z Flip 4. Dia bisa menjalankan Genshin Impact dengan sangat baik. Dari pengaturan bawaan sih bisa di resolusi menengah 30 fps. Tapi saya lebih suka bermain di resolusi tinggi 60 fps, hasilnya pun tetap luar biasa. Berjalan dengan baik dengan frame drop yang bisa ditoleransi. Kapasitas baterai Z Flip 4 itu 3700 mAh. Kalau dibandingkan dengan ponsel pintar konvensional saat ini yang biasanya punya kapasitas di 5000 mAh, tentu Z Flip 4 ini harusnya nggak lebih lama penggunaannya. Jadi apakah baterainya lebih boros? Kalau bertanya ke saya, maka saya harus bilang, enggak. Seharian kalau lagi tidak digunakan, dari kondisi penuh baterainya menurun 25%. Saat menggunakan perangkat ini, saya menyadari kalau penggunaan saya itu lebih banyak melihat di cover screen, untuk cek notifikasi ataupun sekedar cek waktu. Dan kalau dirasa perlu menggunakan layar utama, baru saya buka. Jadinya pas pakai perangkat ini, saya jadi punya kebiasaan baru, yang dampaknya membuat perangkat ini jadi hemat daya.
Kalau kamu tipe pengguna kasual yang tidak terlalu membebankan chipset, ini harusnya bisa kamu gunakan seharian. Sampai ketemu casan lagi di malam hari. Oh ya, kepala charger sekarang dijual terpisah. Menyebalkan. Kamera utama di samping cover screen ini 12 megapiksel wide yang sudah OIS dan 12 megapiksel ultra wide. Lalu kamera selfie yang ada di dalam 10 megapiksel. Nah, di sini juga letak keseruan menggunakan HP ini. Kita jadi punya cara yang berbeda untuk menggunakan kamera di Z Flip 4 ini. Nggak perlu penyangga ataupun tripod. Ini jadi sebuah pengalaman baru yang sangat unik dalam teknologi gawai. Kualitas kamera wide dan ultrawide itu terasa jomplang, jadi saya jarang menggunakan ultrawide-nya. Lebih nyaman dengan kamera utamanya aja, yang jelas bisa memberikan kualitas gambar yang jauh lebih baik. Fitur antarmukanya Samsung ini sih sudah matang ya. Dan juga dengan memanfaatkan layarnya yang bisa dilipat, Samsung juga benar-benar serius mengembangkan perangkat lunaknya sehingga bisa kita gunakan seoptimal mungkin dengan penyesuaian yang keren kayak gini. Bisa berbagi layar dengan aplikasi lain. Di sini saya bahkan bisa bermain Genshin Impact sambil scrolling TikTok. Keren kan? Kita bisa juga upload Instastory di latar belakang loh. Wah, saya jadi terlalu banyak menyinggung hal yang tidak bisa daily driver saya lakukan. Kesimpulan, daya tarik terbesar dari HP ini tuh desainnya. Kesan fashionnya tuh sangat kuat, tapi juga dibarengi dengan performa yang luar biasa. Paket komplit lah ini. Uniknya dapet, kalau ditanyain performa juga nggak bikin minder. Kalau kamu bosan gonta-ganti HP dengan bentuk yang gitu-gitu aja selama puluhan tahun ini, coba deh, melirik sejenak HP yang bisa dilipat ini. Karena Z Flip 5 sudah keluar, maka sudah pasti yang generasi sebelumnya harus rela untuk turun harga. Unit Z Flip 4 ini akan dijual. Barangkali ada yang berminat, saya taruh link di kolom deskripsi. Baik, segitu dulu cerita penggunaan Samsung Z Flip 4 di akhir tahun 2023 ini. Kalau ada pertanyaan, kita bisa lanjut di kolom komentar. Saya Hengkis Wijaya, sampai jumpa.